Ya. Gimana kita kan nggak bisa main musik semuanya, nggak apa-apa, tenang aja, pokoknya mah tenang. Yang penting gaya, ingat gaya. Saking deketnya gitu ya, Acong kan kadang suka ngasih mic, pasti terik deh, mic na eueuh. Tipsnya apa bisa sampai bisa solid bertahan sampai hingga saat ini gitu? Hayang terkenal, hayang beunghar, tapi jangan Beban yang beban udah Pesugihan we. Halo Boboto, kali ini saya akan ke Jakarta. Saya mau ngobrol-ngobrol sama salah satu band indie. Karena perjalanan cukup jauh, saya bawa berbekalan untuk memilih jalan. Sampurasun Boboto. Jadi tahun ini Persib punya program bernama kolaborasi, yaitu kolaborasi antar industri yang dijalankan oleh Persib. Nah, untuk kolaborasi yang pertama kita sudah bekerja sama dengan salah satu band ikonik asal Bandung bernama Teenage Death Star. Nah, kemarin merchandise yang kita keluarin cukup laku di pasaran, dan tentunya buat kalian dan Boboto yang masih belum kebagian, tunggu aja karena bakal ada item berikutnya yang akan kita hadirkan bersama Teenage Death Star. Inilah dia Teenage Death Star. Yo. Sampurasun apa-apa. Kompres. Ya, paling pertama boleh dikenalin dulu nggak Kang? Nama, personilnya, terus juga awal berdirinya seperti apa, bisa diceritain ke Boboto. Saya Alvin, gitar. Oke. Helvi, teman Helvi. Saya Firman pada temannya mereka. Ram. Saya Ciko Jericho. Anjing. Kebetulan pengen main musik. Saya sendiri bagian di Jurawokan. Oke. Saya Yo. Kadang-kadang main bass, kadang-kadang bass saya dimatiin. Kadang dimainin bass. Kadang-kadang dimainin orang lain. Oke, bisa diceritain nggak Kang awal terbentuknya dari Teenage Death Star ini seperti apa? Karena mungkin Boboto di rumah juga belum semuanya tahu gitu Iya. tentang Teenage ini. Googling aja lah. Benar, sekarang udah gampang ya. Untuk Boboto yang belum lahir mah sebenarnya Teenage Death Star tuh tahun 2002 awalnya tuh terbentuknya. Karena terinspirasi oleh Dian Sastro waktu itu. Ada apa dengan cinta ya yang pertama. Saya sama Sir Dendi tuh diulang-ulang filmnya gitu. Membekas ya. Nangis. Cewek Itu pertama baru nangis masuk gitu. bioskop duduk nonton film nangis. Nangis langsung. aja. Iya, Terus iya. di rumah kan diulang lagi berdua gitu. Kita kayaknya harus bikin band nih Buat melepaskan semua kesedihan ini gitu. kesedihan. Nonton Dian Sastro sedih, nonton ADC sedih. Ya bikin band aja yuk. Masuk kamar. Ada ini diam aja kan ya, pengangguran. Kamu daripada diam ini mending bantuin saya. Soalnya saya nggak bisa nyokok komputer. Oh ya udah sini, dia yang bikinin ininya, patron-patronnya. Udah di situ akhirnya kita bikin satu lagu aja. Oke. Udah begitu pengen manggung tapi baru bertiga ini bingung, nggak punya personil. Ngajak gak ada yang mau diajakin, tapi ya akhirnya mau di mana ya? Lupa pokoknya akhirnya ada panggung, akhirnya dapat aja. Jadi Braga ya. Braga. Jadi dulu si Teenage itu manggungnya berdasarkan omong besar. Jadi saya ceritanya ketemu sama satu teman yang mau bikin acara musik, terus saya bilang saya ada band nih, manggung dong di acaranya. Oh, lu tuh yang bikin band, sok tuh main weh. Ya udah, tanggal berapa? Tanggal segini. Ya udah, akhirnya saya berdoa sama Alvin, kita punya bakal manggung nih, tapi personilnya belum ada. Tapi kita mah santai karena Bandung mah banyak anak band, bisa minta bantuan lah. Dan karena kita waktu itu skillnya pas-pasan, memang agak sulit untuk mencari yang mau bergabung. Tapi juga ternyata yang skillnya pas-pasan banyak juga. Oke. Pada akhirnya kita tergabung dalam sebuah band yang
kita punya semboyan skill is dead gitu. Mereka lagi bikin lagu, saya lagi ini dapat warisan bass. Saya mau jual bass ke mereka. Oh, kamu jual bass? Iya. Coba mainin lagu ini. Dia aja saya basisnya. Iya. Padahal mah nggak nanya. Jadi saya pikir dia teh bawa bass. Oh, ini pemain bass berarti. Padahal belum saya tentu. Salah paham. Bisa, Salah paham Iya, sebenarnya. iya. Salah paham, kita salah paham. Kita butuh pemain bass gitu. Iya, Bukan jadi- butuh bass ya. Ini Semua band pemain ini mah bass. Iya, dia teh berasal bingung. dari perkeliruan. Oke, Iya, jadi semuanya keliru. asal bawa bass percaya Percaya udah. aja. Iya. Padahal teh maksud dia mau jual bass, tapi oh ini basis gitu langsung diklaim aja udah. Padahal Ini belum basis, tentu ya. Bang. Belum Sama tentu. yang juga gitu ya dulu. Sama. Oh, Bisa main gitar, bisa. Punya gitar enggak, saya punya Punya bass. gitar. Aku main gitar, jadi paksa aja. Oh, jadi dipaksa untuk bisa main Iya, gitar. Padahal dia punya bass waktu itu. Oke. Jadi enggak ada, saya butuhnya gitar bukan bass. Heeh. Dia terpaksa sih sebenarnya. Kalau Henry lebih terpaksa ikut kita waktu itu ya. Gitu ya. Kasihan aja lihat kita kasihan karena kita kan sering makan di rumahnya Helvi karena kita kan Ya. ya uang pas-pasan waktu itu jadi Helvi kita deketin karena di rumahnya ada catering. ada catering. Usahanya Makanannya catering banyak. keluarga. Jadi ya kita makan di rumah Helvi dan dia kasihan ya. Pempek Paraden ini. Oke. Juaranya lah ya. Ya. Dan emang butuh sosok bapak sih sebetulnya di band. Ah, benar. Yang butuhkan. Betul, betul. Oke. Jadi udah kita dari bapak Helvi. Iya. Untung aja mau, untung mau. Ya. Sampai Akhirnya sekarang udah. pun gitu. Udah kita tuh main aja gitu. Iya. Padahal terus Iya. gimana kita tuh kan nggak bisa main musik semuanya nggak apa-apa. Pokoknya mah gitu aja mah tenang aja pokoknya mah tenang yang penting gaya ingat gaya itu kita tuh dulu gitu di dalam benak kita yang penting gaya gitu Gaya aja kata hiji we da. Aduh, kayak gitu. Padahal gaya juga enggak ya. Enggak, ternyata Gaya nggak juga bisa, ya. tapi Nggak nyampe. Jadi waktu itu Bandung tuh kebanyakan band yang bagus dan takut dibilang jelek. Heeh. Jadi kita mau merubah image itu, kita harus band nekat Oke. dan cuek Dan tidak takut dibilang dan jelek. tidak takut Ya, dibilang Enggak, jelek. sebelum mereka bilang jelek kita udah bilang kita Iya, jelek iya. duluan. kita jelek nih gitu ya Sama. kamu terima aja gitu Kita skill Oke. is dead, band jelek, oke lu jangan macam-macam. Tarik Iya, bawah, tarik iya, bawah iya. ya, ya band gear. kita selalu ngomong nih kalau Iya, kalau iya, mau iya. yang bagus yang kahitna aja Iya, gitu iya, yang iya. mantap Bener, gitu yang bagus. Itu. Mau nyatain ke cewek pakai kahitna. kahitna jangan ke kita gitu kita Atau mah Java Jive gitu ya. iya jangan taruh harapan banyak lah sama Jelas kita panutan gitu. itu mah ya. Ya, Tapi katanya kan awal-awal itu lagu pertamanya nggak ada liriknya tuh. Tapi itu bisa. Kenapa bisa orang mau denger gitu? Kan nggak ada liriknya. setelah 19 tahun juga saya mah nggak tahu liriknya teh apa, yang tahu cuman dia. Jadi setiap kita tuh nggak panggung pernah tahu sebenarnya. Oke, lirik nyanyinya sih begitu, tapi yang saya tahu, yang saya dengar liriknya beda-beda terus aja. Iya, dan itu mah gimana sering dia aja. Pas rekaman udah jadi benernya. Iya. Dan kita tuh emang nggak tahu udah dari dulu juga kita liriknya apa ya. Pada nggak tahu gitu cuma. Nggak tahu. Karena memang ini milik sendiri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lirik Tiap Destar tuh udah itu aja. Iya. Ya, menarik jauh. Menarik ya? Ya, ya. Jangan bingung ya, kita emang gini. Dijamin di Google juga akan beda itu. Oh, kan beda ya? Yang Jawanya Oh. beda. Oh, jadi buat bobotoh di rumah, Iya. pokoknya pengen tahu TDS lebih banyak, jangan di Google berarti. Sini, lihat Langsung sini. tanya aja berarti nanti ya. Nanti lihat. Kang Acong dan juga teman-teman. Iya. Ya betul. Saya mau bingung dah kalau orang-orang di penontonnya nyanyi, kayak tahu aja liriknya apa ya. Nah kita nggak pernah ngebagiin Iya. teks lirik. Mereka tuh tahu, saya nggak tahu. Ya aneh sih itu. Akan lagi ada proyek terbaru kayaknya karena kelihatannya sibuk pisan sampai susah diundang begitu teh. Nah, mengenai kesibukan itu kan kita harus sebagai manusia bersosialisasi harus punya kesibukan masing-masing. Tapi karena kita kesibukan berdasarkan yang kita suka, Ya. dan itu tuh waktunya suka nggak sinkron, jadi karena suka wayahna gitu kalau sama orang yang pengen ketemu sama apa. Tapi kita sebisa mungkin ya udah kita kalau meskipun nggak sibuk, kita berusaha terlihat sibuk aja. Iya. Bagaimanapun juga terlihat sibuk itu lebih baik daripada terlihat. Dan akan terlihat sibuk akan menantangkan job-job berikutnya. Oh ini mah orang yang aktif nih. Oh, ini berarti kepake sama orang. Oh iya, berarti Iya. kita pakai dia. Bener. Karena juga saya pernah dengar kan kalau kumpulin akang-akang ini untuk bisa full ini Susah, susah. Nah, Oh. makanya sekarang berarti Persib harus berbangga hati ya. Ya. Berbangga. Kita Iya, bisa ngumpulin semuanya benar. gitu. Alhamdulillah lagi jodohnya ini teh. Oke. Nah, Tapi untung. ini untuk pertama kalinya bisa ngumpul. Iya, Boleh kita ya. 2021 pandemi ya? 2020 belum 2 tahun baru sekarang. Saking 2019 ya. 19 Terakhir kita ketemu 2019 bareng ini. Oh Terkadang benar, juga sebelum pandemi ya? Iya. Iya, Iya, iya. Terkadang juga kita mau naik manggung nih, itu setengah jam atau 1 jam mau manggung, kita baru ketemu kadang-kadang. Udah itu kejadian di Bandung waktu itu. Dan
dulu lagi mau ke luar negeri waktu itu. Jadi memang kita sangat profesional. Ya kita karena nggak pernah latihan, karena latihan itu untuk amatir ya. Iya. Kalau Setahu kita mah anak SMP ya, ya. SMP Anak buat SMP menghafal. Kita mah udah Nggak perlu. bertahun-tahun bersama, udah di luar kepala. Jadi begitu ketemu kumpul ya pas mau manggung aja. Chemistry-nya kuat gitu ya. Chemistry-nya kuat, terus efisiensi waktu lah. Dan ketika ada salah manggung itu adalah sebagian dari konsep. Oke. Oh. Berarti itu emang sengaja gitu Kang ya? Sengaja itu Ya, mah. oke. Sengaja ya. Termasuk Jadi juga sengaja misalnya katanya katanya ini. ketika kebelet langsung ke toilet itu Iya. juga sengaja. Oh, sering Konsep ya? gitu. Sering. Ini Oh, apa? itu sering. Oke, lagu ketiga. Lagu ketiga. Nggak ada. Mana sih? Dia coba nggak ada gitu. Keluar gitu. Ada pipis dulu. Jadi ini spesialisnya ke toilet, kayak ada sama balas WhatsApp. Bisa gitu. Dia bisa kayak gitu. Ini yang paling jago sebenarnya di antara kita. Masih SMS. Masih SMS seperti itu ya. Kan apa? CDS sudah mau 20 tahun ya, udah 19 Iya, tahun. lebih. Nah, tipsnya apa bisa sampai bisa solid bertahan Nah, sampai hingga itu. saat ini gitu. So tipsnya apa gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya cuman ikhlas aja ya. Kelas. Ikhlas itu adalah kunci dari semua jawaban atas persoalan hidup. Tidak terkecuali persoalan ngeband Dan sabar ya. dan sabar. Sabar. Karena ngeband itu buat saya adalah taman bermain buat kita semua bersenang-senang. Jadi buat apa bikin konflik-konflik atau buat apa capek-capek ngeband gitu ya, bersenang-senang aja. Jadi kalaupun pengen ngeband tapi belum punya lirik, ya udah nanti aja lah, ini aja dulu, yang penting tampil Yang ada dulu, aja ngeband dulu. dulu. Iya, lirik mah nanti aja. Sabar aja, sabar gitu ya. Nyusul. Ikhlas ya. Kita harus ikhlas, penonton juga harus ikhlas. Tapi memang itu kuncinya, jadi kita tidak pernah ada beban apapun, karena buat apa ngeband kalau punya beban, betul nggak? Iya. Jadi kita ini Karena aja, tuh juga yang have fun nonton aja. juga kan mereka nerima-nerima aja ya. Terima aja ya. Itu yang aneh. Penonton kita juga sabar. Sabar, kalau udah sabar. Yang paling sabar tuh penonton sebenarnya. Sebenarnya penonton harus dituntut sabar Oke. kalau nonton. Iya, dan Oke. jangan ada ini ya, jangan hayang terkenal, hayang beunghar. Ah, Jadi iya. jangan. Beban yang Bebannya udah Pesugihan weh. Yang bukan main ceweknya Iya, jelas. jangan Jelas. jelas. Jangan ada kayak gitu-gitu. Jadi effortless aja ya, jangan. Jadi teh nggak rugi ya kalau Iya, ngapa-ngapain teh. iya. Nah, saya emang nggak capek gitu. Masa ngeband doang harus jadi stres? Iya. Jadi Nggak capek saya mah. Enjoy kan, kalau mau stres mah jadi guru matematik, Ah. jadi dosen fisika. Itu stres. Ngeband mah santai. Itu intinya. Ya. Jangan. Jadi Bener awet, aja. so far tuh awet karena kita mah nggak ada beban lah, udah ada cukup. Sabar, ikhlas. Jadi kalau ada yang ikhlas. salah gitu, jangan dimarahin, nggak apa-apa gitu. Kayak ya iyo, males saya gigs ini mah saya matiin bassnya. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin band lain mah jadinya tuh berantem ya. Oh kita mah nggak masalah, Oke. nggak masalah gitu. Jadi kalau pirong pipis dulu mah nggak, ada yang mau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita mah nggak pernah nggak ambil pusing. ngambil gitu. pusing iya. lah. Oh janganlah. Enjoy Enjoy kan, Bray. Tapi poin dari Kang Alvin itu menarik. Yang sabar itu adalah fansnya ya. Ya. Nah saya pengen nanya nih, ini mah punten banyak, punten lah. TDS tuh bisa dibilang ya manggung musiknya biasa-biasa lah ya. Biasa. Tapi Oh, pas butut, manggung bukan biasa. butut Bukan ya. biasa, Kurang butut. sadis. Tapi ini ya pas manggung itu si fans atau penggemar tuh kayak hipnotis gitu Hipnotis, kan. ya. Itu jadi kayak gimana ya, mereka Iya, asa dari hati pisan gitu menikmati TDS. Di pelet tuh mah di Pelet. pelet. Ada kumaha tah? Semuanya. Diperlukan itu saat mana tuh Ya kumaha? sih, orang kayak ada yang sebenarnya kayaknya baru dia tengah ikut naon teh baru ieu nya Iya. gitu. Bugi ngaco teh buki-buki. Oh, gitu. Enggak ya. Ya, karena- stres orang ya baru kan nonton teh kudu. Karena kita juga selain musik kan tujuan kita juga meruqyah. Oh. Ya. Poin Tujuan bagus. salah satunya jadi orang-orang yang di luar normal gitu bisa datang ke gigs kita lalu diruqyah secara massal dengan musik-musik kita. Jadi Oke. pulang dari itu enjoy lagi. Enjoy ya. lagi. Iya. Mereka keluar dari stage atau dari panggung Naonnya, mereka bisa berpelukan, bercanda gurau mungkin yang emang tidak kenal atau apa kayak gitu. Apa ya? Melampiaskannya di musik. Melampiaskan. Karena mereka tuh kayaknya udah capek mereka sama hidup mereka gitu ya, yang nggak punya duit lah, yang bodoh meren di kelasna nu dicarikan wae ku indungna datang ke situ teh bebaskeun wae gitu. Oh di dia. Da nu salah soalnya di tidak salah nggak boleh, nggak ada yang salah begitu. Sekte lah, City Pas sekte. Nggak ada yang salah, menang. Jadi siga kunci gede kieu antu cek saha eta mah cek bule. Oh. Kunci gede gitu mah cek kumaha maneh we gitu. Jadi itu sih mungkin yang bikin mereka senang ya.
Itu sih menurut gua. Jadi nggak ada beban gitu. Nontonnya juga nonton aja gitu. Dan paling enjoy tuh kita manggung tuh emang stage levelnya juga yang emang udah deket sama penonton tuh yang levelnya deket. Gitu paling enak. Jadi kita bisa interaksi sama penonton. Jadi lebih betul ekspresif dan betul. Chemistry-nya dapet ya. Kalau kayak main bola habis mencetak gol langsung lompat ke selebrasi dekat penonton gitu ya. Kurang lebih sih feel-nya sama lah kayak ngeband dibanding ayo barikado jauh penontonnya gitu. Ini kan dia kan. Mungkin gitu, jadi mendingan udahlah. Atmosfer ya. Atmosfer dapat. Ada cerita lucu tapi saking deketnya gitu ya. Acong kan kadang suka ngasih mic ya. Suka lempar mic gitu. Cas. Pasti tarik deui mic na eueuh. Jadi kedua gantian. Dia gajian Acong teh. Di bawah mic-nya Di pulang. bawah nyanyi. Dibalikin tinggal kabel nanggung gua saling memiliki lah gitu emang. Ya kan si dineti panggung merasa dimiliki oleh penonton juga merasa memiliki band gitu. Jadi kadang Acong itu yang dia tadi bilang, kadang kalau bisa ditunjuk siapa yang mau main gitar, tarik gitu kan. Jadi penonton tuh bisa dibilang part of family lah kalau bahasa Inggrisnya gitu. Keluarga gitu. Itu bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Bahasa Thailandnya apa? Sup mangnolai. Jadi kalau poinnya dari Kang Yojo, jadi setiap TDS tuh katanya selalu ada alat atau yang rusak atau yang hilang lah, makanya mereka itu disebut noise ambassador katanya. Jadi memang dari situ atau bohong? Ya seapa adanya aja sih. Sebenarnya gara-gara kita nggak bisa ngecun alat kan, jadi kita berisik gitu. Teknis itu kesalahan teknis yang banyak gitu. Dan memang celakanya cuma kita doang band yang kayak gitu ya. Wah, gandeng gitu. Tapi Batur melihatnya besar gitu. Kita konsep udah salah teknis, so kita bisa ngesetna gitu. Biar keren jadi bilang konsep padahal mah. Dan itu salahnya orang juga. Biasanya mas setelah panggung ada kita selesai manggung, band berikutnya hanya si Ima tegandeng ya. Kita tuh malah heran sebenarnya. Jadi emang kesalahan sih. Iya, mohon maaf aja. Kadang-kadang ada beberapa juga yang salah kaprah gitu, kayak musik kita tuh diaplikasikan ke buat bobo gitu, ada yang buat romantisnya juga ada beberapa yang diaplikasikan ada. Nah, kayak ada teman. Nah kan ngomongin lagu udah banyak kan, kepikiran gak sih buat lagu buat Persib gitu? Bikin lagu buat Persib. Coba langsung kaya langsung kaya. Nah, di sini nggak ada satu rekaman ya. Ada kejutan. Gimana nggak tahu, nggak mungkin bisa diusahakan gitu karena basically anak-anak ini kan baru album satu ya. Untuk bikin karya musik baru pun emang agak sulit sih anak-anak dengan kita teh kesulitan ini, grip kita kan pengetahuannya minim ya tentang gripnya. Kita teh udah abis asa itu yang kemarinnya lagu nu ieu gitu diulang lagu nu ieu, jadi kita tuh sulit membuat lagu baru tuh kemarin ya. Makanya Firman mencoba akapela barusan karena dia lagi ambil les vokal di Elvas. Ya di Bandung. Level berapa? Level intermediate. Awalnya kita cari cara lain lah, cuman nanti kita pasti coba bikin karya lah, mencoba berkarya lah, tapi yang selama kita masih fun dan tentunya sangat terbuka untuk bikin lagu apapun lah. Ada kesempatan juga berarti ya buat bikin lagu buat Persib gitu. Ada kesempatan selalu ada ya. Iya. Bisa. Nanti mungkin kita manfaatkan juga pemain Persibnya untuk berkolaborasi di musik itu mungkin. Pasti ada yang bisa alat musik kan? Pasti ya pemain. Coba bisa main apa? Gitar? Main gitar. Nanti kita tes di atas. Nanti kita jadi jurinya lah. Atau ini tukeran lah. Persib ngajari kita main bola, kita ngajari ngeband. Iya. Semua tapi Persib yang rugi nanti. Persib yang rugi kalau mau tukeran gitu Mas. Jadi kalau ada acara Persib, jangan undang orang buat ngeband, pemain sendiri. Iya. Ditampilkan. Beda butuh teranawal ini yang ngajarin siapa? Destar ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Ada manajemen kita. Benar. Nah Kang Rizky, kan di Persib sebagai fan manajemen, kenapa sih milih TDS? Persib milih TDS? Persib milih TDS. Sebenarnya apa ya? Persib milih TDS karena yang saya tahu band ini jarang terdengar.
di dunia manapun, tapi merchandise-nya paling payung gitu. Payung. Paling payung. Jadi lebih terkenal merchandise-nya dibanding beta. Nah itu yang menjadi ide mungkin ya. Ya karena si Persib menggait TDS untuk bekerja sama di project pertama ini. Karena kan kita pakainya memang Persib Store, salah satu store merchandise kita Jo. Dan juga sih kebetulan Pak Teddy juga pas ngobrol, Ki coba cari collab nih dengan band yang kita kira-kira bisa dikolaborasiin. Dikira itu teh. Beneran di lampu merah. Ayo make ini Dead Star gitu. Lampu maung. Harus pisan. Cocok gitu. Saya budaknya Ada tangan. Jadi Sopan nanti kasih insentif gitu. ya kayak kurang tangan. Apa nama di Muhammad Toha kan? Oh jadi eta ceritanya Nah, itu di dia ya udah akhirnya kontaktin Dead Star ya bisa jadi kerjasama sampai sekarang. Nah, berbicara maunya pun sebenarnya unik, Jo. Nah, saya pun punya pertanyaan nih buat Tine Destar. Ini logonya kan yang ikonik banget nih, yang maung ini. Ini sebenarnya memang niru dari Persib atau gimana nih kan? Karena kan kita juga mau Bandung sama. Tidak belum ada Persib. Bisa deh gua. Persib. jenggot. Kalau bisa. Apa yang lo mau? Jadi waktu itu waktu saya sama Alvin mencoba mencari bentuk visual, karena kan sebenarnya kita mah ngeband cuma berapa persen lah ahlinya, kita mah ahlinya mereka-reka lah dari kecil suatu yang besar, dan kita mencari identitas yang gampang dilihat oleh orang, jadi butuhlah sebuah logo. Meskipun kita waktu itu hitung pengangguran ya, atau mau BO gitu, tapi pemikiran marketing kita tuh sangat visioner. Kita harus membuat sesuatu yang gampang diingat ketika dari nol sampai berapa puluh tahun pun tanpa banyak menjelaskan kepada orang, tapi dengan melihat satu bentuk visual yang simpel, orang bakal ingat dan bakal tahu. Kenapa si Macan? Jadi waktu itu saya jatuh miskin akibat judi dan narkoba, kemudian saya pergi ke Gunung Kawi untuk pesugihan, dan saya bertemu dengan seorang ulama, akhirnya saya disadarkan. Jadi lulus dan Gue tahu cerita itu sih. tahu kan? Jadi dikasih daun berbentuk macan. Itu macannya tuh kayak di gelap gitu kan. Cocok gitu pakai koin macan. Sama terus saya tempelin gini. Jadi nempel. Nempel sih. Itu kasih rubah ya. Itu kasih rubah. Kesurupan itu ya. Seminggu itu mas Seminggu lama. Jadi pas banget si Tines ini kenapa logonya Maung, karena memang semangat kita tuh kalau Maung tuh bagaikan binatang liar di atas angin gitu. Nah itu yang diucapin Ustadz itu kan ya? Iya. Kamu tuh liar sekali. Coba dipindahkan ke dalam suatu acara yang berbentuk hiburan. Jadi pas manggung kita berusaha mengeluarkan Yang ada mudaratnya ya. Hal-hal yang bisa kemudian orang ingat gitu selain musiknya, karena kita musik mah kan nol. Jadi hal-hal yang patut diingat pertama kali. Gitu. Jadi kenapa si Maung yang sangat menggambarkan energi dan jiwa kita, liar-liarnya kita di panggung lah. Kalau yang kurang itu saya email Masa panjang sih kan? Masa panjang ya? Oh baru tahu ya? Saya baru tahu. Makasih ya nanya, makasih loh ditanya. Yang lainnya saya nggak tahu, gue tahu karena gue nganter. Dari mana itu? Oh iya. Iya. Siap. Bekal untuk anak saya nanti. Iya nanti. Oke, terus kan gini, ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih. Jadi basis penggemarnya itu cukup, bukan basis Kang Yo, basis penggemar. Basics. Iya, basics. Bukan basis kita. Penggemarnya itu cukup banyak lah di Jakarta. Nah, saya pengen nanya balik justru, kenapa mau diajak kerja sama Persib? Soalnya off the record aja ini mah, yang berkarir di Jakarta biasanya ya selebritis itu biasanya agak susah. Habis ini kita juga di sana kan kolaborasi sama Mas Adam dan Imam. 10 tahun ya, Pak Denny, 10 tahun saya di kontrak.